Jadi mengambil 1.000 orang, ya jadi saya ambil 1.000 orang, tapi ternyata yang meninggal 50.000 orang. Loh, kok bisa? Kamu kan cuma bertugas mengambil 1.000 nyawa. Iya, saya ngambilnya 1.000 sebenarnya, cuma yang 49.000 ini panik. Terus ada cerita tentang seorang wali Allah yang ketemu dengan makhluk yang namanya wabah ini. Jadi cerita ini ada memang di salah satu kitab, seorang wali yang bertemu wabah yang mau masuk kota Damaskus. Jadi wabah ini papasan dengan si wali ini, terus ditanya oleh wali ini, engkau mau kemana? Aku mau ke Damaskus. Sudah saatnya, ditakdir Damaskus akan mengalami wabah. Katanya sang wali, ya sudah monggo, tugasmu memang itu. Tapi saya tanya, kira-kira nanti korbannya berapa? Saya dapat amanat untuk sedikitnya untuk mengambil sekitar 1.000 nyawa dari wabah ini. Akhirnya oleh si wali ya dipersilahkan, begitu memang tugasnya. Masuklah wabah itu ke kota Damaskus. Terjadi wabah selama kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun, si wabah ini pulang kembali. Ya kok yang dilalah ketemu lagi sama waliullah ini. Ditanya lagi, sudah selesai wabahnya 2 tahun yang lalu? Sudah, ini saya mau pulang. Jadi mengambil 1.000 orang? Ya, jadi saya ambil 1.000 orang. Tapi ternyata yang meninggal 50.000 orang. Loh, kok bisa? Kamu kan cuma bertugas mengambil 1.000 nyawa. Iya, saya ngambilnya 1.000 sebenarnya, cuma yang 49.000 ini panik. Yang 49.000 ini bingung karepe dhewe, terus jadi sakit. Akhirnya ya 50.000. Ini cerita ini kita dengar kemarin ya. Banyak yang menceritakan versi ini. Itu maksudnya apa? Ternyata penyakit itu tidak hanya ditentukan oleh jenis penyakitnya. Sikap kita juga menentukan. Karakter kita terhadap penyakit juga menentukan. Makanya tetap sakit apapun yang kita miliki, cara berpikirnya harus tetap optimis. Itu saya bawa quotes dari Hippocrates yang dikenal dengan filosof Yunani yang concern dengan ranah kesehatan. Kapan-kapan kita gali ya gagasan-gagasan beliau. It's far more important to know what person the disease has than what disease the person has. Katanya Hippocrates, lebih penting untuk tahu what person the disease has, orang seperti apa yang ditimpa oleh penyakit, dibandingkan tahu penyakit apa yang menimpa seseorang. Ini seperti penjelasan tadi sebelumnya, karakter seseorang, sikap seseorang, watak seseorang terhadap penyakitnya itu menentukan juga terhadap, lebih menentukan dibandingkan penyakit apa yang menimpanya. Ini teorinya Hippocrates. Saya ada 1-2 teman yang menurut saya beliau ini sakit. Banyak orang yang menyarankan dia, Pak, mbok check up, mbok dicek dan macam-macam itu. Tapi beliau ini punya pandangan bahwa saya takut mau ngecek ini. Nanti kalau ketahuan bahwa darah saya tinggi, apa kolesterol saya tinggi, nanti saya drop. Jadi beliau ini takut kalau dia tahu bahwa ternyata dia memang banyak penyakit, terus malah drop, malah tidak bisa aktif, malah mikir penyakit. Akhirnya dia malah takut itu. Ya, ini mungkin ada salahnya di level tertentu juga. Ya ada benarnya, jangan-jangan memang begitu.
sekarang berpikirnya masih positif, pokoknya aku sehat, terus masih bisa beraktivitas. Tapi siapa tahu nanti kalau ternyata setelah dicek malah tahu jadi penyakit, malah kepikiran, malah jadi negatif. Mungkin begitu kan, beliau yang lebih ngerti tentang kondisi mental beliau sendiri. Ya ada juga bahayanya. Jadi hidup itu kan selalu begitu, harus tepat mengambil keputusan di titik yang sangat akurat, karena meleset sedikit seperti tadi, antara manfaat dan bahaya itu kan sama-sama ada. Kalau kita ngambil keputusan yang tidak pas ya nanti justru keliru jadi bahaya. Tapi katanya Hippocrates tadi ini, jadi penyakit itu berarti apa? Tidak sekedar penyakit apa yang nempel ke kita, tapi lebih penting lagi karakter apa yang kita miliki sehingga berpengaruh terhadap rasa sakit. Jadi disease yang berpengaruh terhadap illness.